Assalamualaikum, Mas siang Mas. Waalaikumsalam, siang. Saya mau daging yang tanpa lemak. Daging yang tanpa lemak. Ya, ini daging sapi. Iya. Ya, ada beberapa kayak jenis potongan. Ada juga yang ini untuk rendang. Iya. Ya, ini untuk dibuat empal. Dan juga yang satu lagi untuk masak rawon. Oke, jadi ini yang tanpa lemak. Ya. Ini yang lemaknya sedikit. Dan ini Dan lemaknya ini yang banyak. berlemak ya. Oke. Nah, pemirsa, jadi daging ini banyak sekali pilihannya. Ada yang tanpa lemak, berlemak sedikit, hingga yang berlemak. Selain mengandung protein, daging bisa menjadi salah satu media penularan kuman penyakit yang berisiko untuk kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara memilih dan mengolah daging dengan tepat untuk mendapatkan manfaat sehatnya. Nah, untuk itu, kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik yang akan berbagi tips cara memilih dan mengolah daging yang sehat. Selamat siang, Dok. Siang, Dokter Haikal. Wah, dokter udah siap nih dengan berbagai jenis daging. Iya, Dok. Dok, nih, saya pengen tahu, Dok ya. Tentunya masyarakat juga pengen tahu nih. Kenapa kita tetap harus memasukkan daging dalam menu makan kita? Daging, terutama daging merah ya, Dok. Kita itu perlu banget nggak cuman untuk kebutuhan protein aja. Sebenarnya kalau kita lihat, warna merah di sini itu menunjukkan kaya dengan zat besi. Selain itu juga ada B12. Nah, biasanya B12 ini, Dok, sumber utamanya memang dari daging-dagingan atau produk hewani. Dan dia penyerapannya akan lebih bagus itu kalau dari produk hewani dibandingkan yang nabati. Makanya kalau untuk Kemenkes kan mereka menyarankan kita konsumsinya itu porsi gizi seimbang. Artinya protein hewani ada, nabati juga ada gitu, Dok. Jadi artinya tetap penting, Dok, daging untuk tubuh kita ya. Betul, penting banget. Dok, kan ada dua jenis daging, Dok ya. Daging segar dan daging beku nih. Betul. Mana yang sebaiknya kita konsumsi? Kalau kita membicarakan daging beku atau daging yang fresh, memang paling bagus kita better yang fresh ya. Baik yang fresh, tapi balik lagi, Dok, kita harus memperhatikan daging itu kita tahu dulu nih, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Nah, bagaimana kita tahu? Yang pertama, kita harus memastikan dulu bahwa daging tersebut berasal dari rumah pemotongan hewan, jadi sudah terdata. Jadi dia otomatis semua kriterianya sudah masuk. Yang kedua, kita akan tahu nih, Dok, kalau dagingnya merah seperti ini, artinya dia masih fresh. Iya. Tapi kalau sudah mulai agak kebiruan, kadang kita lihat ya kalau kayak dijual di pasar segala macam tuh kadang kalau agak kebiruan tuh hati-hati. Artinya bisa jadi dia sudah agak lama nih. Iya. Terus kita juga bisa lihat dari konsistensinya, Dok. Kalau kita tekan, nih, ya, Kenyal ya. kenyal dan dia akan langsung kembali lagi. Itu segar berarti? Segar. Kalau biasanya kalau dia nggak segar dia nggak gampang balik konsistensinya oke. atau berlendir. Iya. Alot gitu, Dok ya. Betul. Dan kita juga bisa dari aromanya, Dok. Aromanya betul-betul kalau fresh itu bau daging sapi. Tapi kalau udah nggak fresh biasanya dia anyir atau amis. Jadi akan bisa jadi patokan kita menentukan itu dagingnya segar atau tidak, Dok. Gitu. Dok, sebetulnya apakah ada nih perbedaan perlakuan antara daging yang segar dengan yang beku? Misalnya, apakah ada perbedaan mulai dari pemotongan, penyimpanan, hingga pengolahannya? Kalau untuk penyimpanannya, Dok, biasanya kalau daging beku ini pastinya dia harus tidak boleh dicuci. Itu kuncinya ya. Jadi begitu dipotong, yang terbaik itu dia segera disimpan di tempat yang kedap udara. Yang pertama, tujuannya agar tidak terkontaminasi bakteri ya. Kemudian yang kedua, kita segera masukkan ke alat pendingin, misalkan freezer ya. Dan itu akan menentukan, Dok, berapa lamanya tergantung dari suhu kulkas kita. Nah, suhunya tuh yang paling disarankan kalau yang bagus tuh di bawah minus 12 derajat Celcius. Nah, tapi kalau misalkan suhu freezer kita bagus ya, kan ada ya tuh kulkas yang memang khusus untuk daging-dagingan, dia kalau di bawah minus 20 derajat Celcius kita bisa sampai 6 bulan dan itu tetap terjaga kandungannya dengan sangat baik gitu. Dan ketika kita simpan di freezer, itu penyimpanannya diplastikin atau ditaruh di dalam box yang kedap udara? Jadi dia yang paling bagus tuh yang kedap udara yang penting, Dok. Jadi plastik pun oke, asal kita harus melihat yang itu ya BPA free. Jadi kita harus memastikan dulu. Yang kedua, tidak ada udara yang akan mengontaminasi. Tentunya itu akan lebih bagus lagi. Dok, kan saat ini banyak nih, untuk daging impor, bagaimana cara kita tahu bahwa daging yang kita beli itu sudah memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal? Nah, tentunya balik lagi tadi, Dok.
kita harus pintar-pintar mengecek tempat kita beli daging tersebut apakah sudah mengikuti rekomendasi dari rumah pemotongan hewan. Kalau memang sudah mengikuti rekomendasi RPH tadi, otomatis dia sudah mengikuti kriteria-kriteria yang ada. Dan kita bisa yakin bahwa aman untuk kita gunakan. Kita sempat mendengar nih tentang daging gelombongan ya? Iya, betul. Jadi itu daging yang dicampur. Betul. Nah, tapi kan yang namanya daging, masyarakat kan mungkin sulit membedakan mana daging sapi, mana daging yang non sapi. Nah, bagaimana cara membedakan bahwa ini murni daging sapi dan bukan daging sapi? Biasanya kalau gelembungan itu dia lebih ini ya dok, teksturnya itu lebih nggak sekenyal ini. Karena terlalu banyak cairan. Berair ya? Ya, lebih berair. Nah itu tentunya akan bisa membantu kita untuk menentukan, oh berarti dia bisa jadi gelonggongan. Dan biasanya dia ciri khasnya banyak digantung. Tujuannya dia digantung itu salah satunya itu mengeluarkan cairan biasanya. Kalau yang dicampur dok dengan daging lain yang bukan daging sapi gitu, gimana cara kita membedakannya? Untuk membedakannya tentunya kalau secara langsung biasanya dia tidak merah segar gini dok. Kalau campuran itu bisa kita lihat dok, kalau dokter beli daging giling nih, Iya, gampangannya ya. Yang premium sama yang nggak premium harganya beda. Betul. Tapi kita lihat lagi yang beda lain adalah warnanya. Kalau yang premium dia akan merah segar. Tapi kalau dia ada campuran biasanya warnanya agak pink. Nah itu perlu waspada. Antara dicampur lemak atau daging lain yang kita nggak tahu sekali. ya. Dok, kalau misalnya tadi kan dokter bilang daging sapi kan aromanya segar ya, aroma sapi. Aroma sapi. Nah, apakah ada perbedaan aroma daging sapi dengan non sapi dok? Kalau itu sebenarnya nggak begitu beda jauh, kecuali kambing. Kalau kambing memang baunya tajam ya, dia ada aroma khusus. Tapi kalau misalkan daging babi yang saya tahu tuh biasanya lebih anyir, karena lemaknya memang lebih banyak. Itu aja. Kalau sapi itu dia nggak begitu anyir baunya. Dok, daging kan pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga banyak nih fakta mitos yang beredar. Yang pertama dok, fakta atau mitos katanya merebus daging sebelum disimpan akan lebih baik dibandingkan tidak direbus. Fakta atau mitos dok? Oke, itu adalah mitos ya, karena sebetulnya yang paling bagus kita harus menyimpannya dalam kondisi segar seperti ini. Dalam kondisi segar langsung dibekukan tadi dok, jadi nggak perlu dicuci, nggak perlu diolah. Kenapa? Karena kalau direbus dulu ada beberapa kandungan nutrisi yang akan berkurang, vitamin B dan juga vitamin C. Nah itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau kita begitu kondisi segar seperti ini langsung kita bekukan dengan beberapa yang tadi diperhatikan saya jelaskan ya dok, itu akan lebih menjaga kandungan nutrisinya dengan lebih optimal. Yang kedua dok, ini fakta atau mitos, katanya nih kalau kita mencuci daging sebelum diolah akan menghilangkan kandungan nutrisinya. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos ya dok ya. Kalau kita mencuci itu yang lebih kita khawatirkan adalah kita akan bisa mengkontaminasi daging tersebut dengan bakteri-bakteri di sekitar, biasanya di tempat cuciannya itu dok. Jadi memang yang paling bagus tadi ya dok ya, begitu kita membeli sesuatu, daging itu fresh, kita segera masukkan ke plastik yang vakum udaranya, kemudian kita bekukan tadi dok. Jadi nggak perlu dicuci memang ya, yang terbaik. Nah dok, ini juga ada lagi nih yang suka ditanyakan masyarakat dok ya. Kalau misalnya mengkonsumsi daging mentah itu lebih baik dibandingkan daging matang. Karena mungkin nutrisinya lebih utuh. Ini fakta atau mitos dok? Tentunya itu mitos ya dok ya. Bahaya banget kalau kita sampai mengkonsumsi daging-daging yang masih mentah. Karena balik lagi tadi ya, di situ akan banyak bakteri-bakteri yang tentunya bisa mengkontaminasi. Bakteri contohnya bisa E. coli, nah, kita bisa diare, bisa sakit perut. Atau bisa juga parasit seperti toksoplasma. Nah, apalagi kalau untuk perempuan, toksoplasma kan bahaya ya, apalagi yang mau ada program hamil. Nah, itu tentunya harus kita hindari. Jadi sebisa mungkin tentunya adalah olah sematang mungkin gitu. Tapi dok, bagaimana dengan daging ikan nih? Mungkin bagi penggemar sushi kan suka mengkonsumsi salmon yang matang. Apakah ini tetap ada kandungan bakteri jahatnya atau gimana dok? Tentu saja, daging bentuk apapun dok, mau ikan, ayam, ataupun sapi, itu sebenarnya tetap kalau mentah itu akan tetap ada kontaminasi dari bakteri. Salah satunya kalau di sushi atau sashimi ya, kita menyebutnya itu adalah salmonella yang kita khawatirkan. Nah itu yang perlu kita khawatirkan juga, apalagi biasanya kalau ikan-ikan yang masuk Indonesia, dia itu kan sudah ini ya, mengalami impor, jadi sudah sekian lama. Nah itu yang kita nggak tahu nih terpapar atau tidak oleh bakteri-bakteri tadi. Oke, jadi memang lebih baik diolah dulu dok ya? Terbaik adalah diolah. Dok, ini juga kalau kita lihat di pasar dok, Iya. kan daging tuh digantung ya. Nah katanya kalau digantung itu daging akan lebih awet dok, fakta atau mitos? Sekali lagi itu adalah mitos ya. Jadi daging-daging yang digantung di pasar itu biasanya selain untuk membantu mengeluarkan cairan ya dok dari dagingnya, itu yang kedua adalah ketika penyembelihan itu biasanya ototnya itu mengalami lebih kaku dok. Jadi dengan tujuan dia digantung itu ada efek dari daya gravitasi bumi sehingga dia lebih lentur.
Makanya terutama biasanya para penjual daging kambing biasanya itu pasti akan digantung-gantung tuh. Tujuannya tadi untuk biar ototnya lebih lentur sehingga dikonsumsi lebih enak gitu. Jadi memang tujuannya adalah bukan untuk mengawetkan, Dok, ya? Bukan. Apalagi ingat tadi, semakin lama ada di suhu udara, biasanya nggak boleh lebih dari 2 jam, Dok, dia akan lebih mudah terpapar oleh bakteri-bakteri. Kan daging merah ini ada daging sapi, ada daging kambing. Nah, beredar mitos atau fakta, katanya daging sapi itu kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan daging kambing. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta ya, karena memang daging sapi itu dia lebih kalorinya lebih tinggi. Kedua, lemaknya juga lebih tinggi, Dok. Jadi biasanya yang beredar di masyarakat adalah kambing itu bisa memicu kolesterol dan penyakit-penyakit jantung dan lain-lain ya, Dok. Padahal sebenarnya kambing itu tidak begitu signifikan seperti itu, Dok. Lebih ke pengolahannya lah yang akan membuat berbagai efek penyakit tadi. Sedangkan kalau daging merah, dia per 100 gramnya itu lemaknya bisa sampai 5 gram estimasinya. Sedangkan kalau untuk yang daging kambing itu bisa hanya 3 gram. Jadi sebenarnya lebih sedikit. Tetapi memang kita harus perhatikan lagi ya, Dok, daerah-daerah tertentu. Caranya bagaimana? Kita lihat di daging tersebut, semakin banyak marbling putih-putihnya, itu artinya lemaknya makin banyak. Ya, jadi kita bijak, bukan berarti nggak boleh daging sapi, tetapi daging sapi pilih yang paling banyak merahnya, daerah putih-putihnya dikurangi ya. Nih, masyarakat ingin sekali, Dok, sebagai penutup, Dok, ya. Iya. Tips nih kepada masyarakat supaya bisa mendapatkan manfaat sehat dari daging, mulai dari pemilihan, penyimpanan, hingga pengolahannya, Dok. Pastinya tadi ya, pilih tempat untuk membeli yang terpercaya. Terutama kita sudah tahu nih apakah daging-dagingnya tersebut sudah melalui rumah pemotongan hewan. Ya, kemudian ketika membeli jangan lupa pilih daging se-fresh mungkin, yang warnanya masih merah, teksturnya masih kenyal ya, masih bagus. Aromanya masih aroma alami sapi, bukan bau anyir atau amis, kemudian tidak ada lendir. Dan perhatikan kalau banyak lalat yang menghindapi, itu juga bisa salah satu kunci bahwa dia itu tidak baik untuk kita konsumsi. Nah, selain itu pengolahannya juga perlu diperhatikan, Dok. Tentunya pengolahan yang terbaik itu adalah direbus, dikukus, atau juga bisa dipanggang. Ya, nah tetapi kalau dipanggang hati-hati, jangan terlalu banyak daerah coklatnya, Dok, karena itu bisa memicu zat-zat karsinogenik atau yang memicu kanker. Nah, pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dr. Putri tentang bagaimana cara memilih dan mengolah daging yang tepat untuk mendapatkan manfaat sehatnya. Dan jangan percaya mitos dan dapatkan informasi kesehatan yang tepat hanya di Hidup Sehat. Saya Dr. Eka Ansyari untuk Hidup Sehat Plus.